Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita bikin ayam pandan ya. Ya, ini ayam yang dibungkus sama pandan dan rasanya tuh wow, bener-bener wangi pandan banget. Langsung aja di langkah pertama kita siapin bumbu rempahnya nih. Kita langsung aja ya. Kita ambil telenan dan di sini aku ada jahe. Aku pakai satu ruas jari seperti ini, jadi satu telunjuk kayak gitu. Langsung aja kita iris tipis ya teman-teman ya. Jadi iris seperti ini aja. Untuk kulitnya nggak aku bersihin karena udah aku cuci bersih. Lanjut di sini aku ada lengkuas juga dan ukurannya tuh kurang lebih segenggam aku teman-teman. Dan ini juga sama, langsung aja kita iris tipis kayak gini. 4-5 siung bawang putih, ini ukurannya kecil-kecil, jadi aku pakai 5 siung dan langsung aja kita potong kecil-kecil kayak gini. Nah, yang terakhir kita juga pakai yang namanya serai ya. Untuk serainya aku mau menggunakan 4 batang. Nah, 4 batang ukuran kecil kayak gini aja dan langsung aja kita juga iris tipis ya teman-teman ya. Kita iris tipis atau kita iris secukupnya aja seperti ini nih. Kenapa semua rempahnya kita iris atau kita potong kecil-kecil seperti ini? Ini ngebantu juga buat kalian yang blendernya nggak mumpuni atau blendernya tuh udah nggak kuat lagi. Kita potong kecil-kecil seperti ini biar blendernya tuh mampu untuk ngalusin si rempah-rempah ini. Maklum lah ya, kalau rempah-rempah ini kasar, berat dan juga keras-keras. Jadi kita harus bantu seperti ini ya. Dan ini langsung aja kita blender dulu seperti ini, atau kalian punya chopper boleh dicopper dulu, habis itu baru di blender. Karena memang sekeras itu. Dan setelah itu langsung aja kita pindah tempat ke wadah yang lebih besar. Lalu kita tambahkan saus tiram. Ini kurang lebih 1 sendok makan aja biar ada rasa seafood-seafoodnya ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan 1 sendok makan seperti ini. Lanjut kita tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan bubuk aja dan untuk takarannya kita pakai 1 bungkus ya teman-teman ya. Dan lanjut biar rasanya lebih kuat aku tambahkan bumbu marinasi seperti ini ya. Ini tuh opsional. Jadi kalian kalau nggak mau pakai nggak apa-apa juga. Lanjut kita tambahkan 1 bungkus royco ayam seperti ini. Nah, setelah itu langsung aja kita tambahkan merica ya. Pastikan kalian menggunakan merica gilingan sendiri seperti ini. Karena apa? Biar lebih hemat. Karena kalau beli yang bubuk itu kalian ngeluarin duit lebih banyak teman-teman. Percaya deh. Karena aku beli ini tuh cuman di 10-12 ribuan doang, tambahin mericanya dan itu awet berbulan-bulan. Dan setelah aku hitung-hitung, kalau nggak salah juga itu kalian bisa lebih 3-4 kali lipat kalian ngeluarin budget untuk merica bubuk aja. Lumayan kan ya. Ini bumbunya langsung aja kita aduk rata aja ya teman-teman ya, cukup merata aja. Nanti kita tes rasa, kalau kurang rasanya kita boleh tambahkan bumbu lainnya. Ini menurut aku kurang asin dikit, kita tambahkan garam secukupnya lagi. Karena ini harus lebih ke asin agak lebih dikit ya, jadi nggak harus asin standar tapi lebih dikit asinnya karena ini bumbu marinasi teman-teman. Dan lanjut kita tambahkan juga daun pandan. Ini boleh dipakai, boleh juga enggak, karena nanti kita juga bungkus dengan daun pandan, tapi biar lebih wangi lagi kita tambahkan aja seperti ini ya. Ini langsung aja kita aduk sebentar dan setelah itu langsung aja kita potong-potong si ayamnya. Untuk ayamnya di sini aku menggunakan 500 gram dada ayam dan ini ada tulang dan juga kulitnya. Langsung aja kita potong-potong. Potongnya jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Kurang lebih ya segini lah ya. Tapi ini agak kecil sih. Kita potong lagi. Kita potong lagi. Nah ini kurang lebih segini aja udah cukup menurut aku. Dan ini ukurannya udah standar juga ya. Jadi nggak besar-besar banget dan juga nggak kekecilan. Ini kita potong sampai selesai ya. Dan setelah selesai kita potong-potong, langsung aja kita masukkan ke bumbu marinasinya seperti ini ya. Ini langsung masuk semuanya, nggak apa-apa. Dan setelah aku hitung-hitung, ini ayam potongnya tuh jadinya sebanyak 23 potong ya teman-teman ya, atau 23 potong ayam pandan. Nah itu kalau kalian mau jualan, kalian bisa hitung-hitung tuh, gampang kan hitungnya ya. Jadi modal ayam berapa, modal bumbu berapa, kita gabung. Setelah itu kita bagi dengan hasil ayam. Nah itu HPP nya ya. Nanti tinggal tambahin margin 2 kali lipat dan itu udah harga normal. Nah kalian bisa jual dengan nasi putih atau rice bowl seperti itu. Nah, itu udah cocok banget sih karena ini bumbunya kuat banget. Rasanya hampir mirip kayak ayam lengkuas atau ayam laos kayak gitu, tapi ini beda rasa karena dia ada pandannya, jadi
beda lah gitu loh. Jadi dia punya ciri khas tersendiri. Kalau yang ayam lengkuas juga punya tersendiri. Dan untuk marinasinya minimal 1 jam ya. Dan setelah 1 jam hasilnya jadi seperti ini. Biar nanti jauh lebih crispy hasilnya, kita tambahkan sedikit tepung beras. Aku tambahkan 2 sendok makan aja seperti ini. Jadi tepung beras ini opsional juga, kalian boleh pakai atau juga nggak apa-apa. Ini kita aduk aja ya teman-teman ya, cukup diaduk aja. Jadi nggak harus sampai benar-benar teraduk atau merata gitu. Jadi kalau tepungnya udah ketutupan semua seperti ini, dan ini udah aja ya. Lanjut aja kita ke tahap selanjutnya, itu tahap sulam teman-teman. Kita bakalan bikin kantongnya. Caranya kayak gini aja nih. Kita ambil daun pandan, lalu kita silangkan seperti ini, dan bagian ujung yang kecil kita taruh di bagian belakang. Pastikan ada bolongan di bawahnya, biar nanti kita taruh ayam di atasnya masih ada celah buat kita nyulam si daun pandannya. Setelah itu bagian yang kecil kita langsung aja lipat ke atas seperti ini, dan kita masukin ke bagian bawah seperti ini. Nah, disusul dengan bagian yang besar teman-teman. Nah, jadi caranya seperti ini aja. Pastikan agak sedikit diperketat teman-teman, biar nanti dia nggak gampang jebol lagi. Nah, ini udah ya teman-teman ya. Aku ulangin sekali lagi. Ambil 1 lembar daun pandan dan langsung aja kita silangkan seperti ini bagian yang kecil di belakang, dan kita bikin kantong ya teman-teman ya. Pastikan ada lubang di bagian belakangnya, dan kita ambil 1 slice ayam seperti ini, kita naikin sedikit ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, dan langsung aja kita silangkan ke bawah lagi untuk yang pendek, untuk yang kecil. Nah, ini agak sedikit diperketat seperti ini biar dia nggak jebol ya teman-teman ya. Dan yang gede yang ini kita masukin juga di atasnya. Nah, jadi seperti ini aja, gampang banget. Kalau dia kepanjangan, kalian tinggal potong aja bagian ujung-ujungnya ya. Nah, ini kalau ayamnya kurang naik, kita naikin aja seperti ini nih. Tuh, cakep kan hasilnya? Simple tapi menarik sih makanannya di sulam-sulam seperti ini. Jadi lebih kreatif aja sih tukang masaknya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya ya. Jadinya 23 pieces teman-teman. Dan langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Pastikan minyaknya panas dulu. Dan kalau udah panas baru kita masukin si ayam pandannya seperti ini. Nah, semakin lama kalian marinasinya itu semakin empuk dagingnya teman-teman. Dan rasanya itu semakin wangi ya teman-teman ya. Dan ini udahlah, kita langsung aja goreng sampai benar-benar crispy atau sampai kecoklatan ya teman-teman ya. Gorengnya emang agak sedikit lama ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng ya sebagiannya teman-teman ya. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita cobain tuh. Dia beneran crispy, keras seperti itu. Tapi ini nanti kita coba ya. Daunnya bisa dimakan apa enggak, kita bakalan coba ya. Jadi teksturnya tuh seperti ini teman-teman. Di dalam itu kayak garing, bumbu-bumbunya tuh ikutan garing juga. Warnanya agak kehitaman seperti itu. Tapi ini nggak gosong ya teman-teman ya. Memang warnanya jadi seperti ini. Dan ini wow, wangi pandannya mantep sini. Kita potek ya. Wow, lembut kan? Ini lembut. Tanpa lama-lama langsung aja deh kita cobain nih si ayam pandan ini. Ayam pandan. Wow, ayam dipandanin tuh. Ini khas mana aku nggak tahu. Kalau kalian tahu ini khas mana, kalian langsung di komen di bawah sini. Digoreng crispy. Jadi daun pandannya sampai kriuk kayak gini. Dan ini paling enak dimakan sama nasi putih ya. Kita langsung aja makan. Nih. Kriuk kali. Kriuk banget ya. Daun pandannya sampai kriuk dan oh, wangi ya. Ini tuh wangi pandannya mantap banget. Karena memang full pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih ya. Ayam rempah ya. Jadi mirip banget kayak ayam bumbu nasi padang kayak gitu. Cuman dia beda ya. Karena ada pandannya kali ya. Bumbunya banyak banget di sini. Jadi sayang kalau dibuang. Oh, bisa dimakan. Daun pandannya bisa dimakan juga loh. Berarti harus di crispyin lagi nih. Ini kurang crispy nih. Ini yang crispy. Coba kita makan ya. Nggak bisa ya.